Tahukah kamu bahwa ratusan tahun sebelum bangsa Eropa menguasai lautan, penduduk Pulau Jawa sudah lebih dulu menciptakan kapal raksasa yang membuat bangsa Eropa terperangah? Kapal ini bukan hanya sebuah kapal yang berukuran besar, tetapi juga tangguh, megah dan mampu menjelajah samudra, melewati ombak-ombak yang ganas di lautan. Kapal ini bernama Jung Java, dan kisahnya adalah bukti sejarah dari kejayaan maritim di Nusantara. Cerita ini dimulai dari sebuah komunitas nelayan di pesisir utara Pulau Jawa. Dari tangan-tangan terampil mereka, lahirlah mahakarya kapal yang kelak akan menjelajahi lautan dunia. Mulai dari membawa rempah, kekayaan, bahkan hingga menjadi kapal perang yang menjadi kunci kesuksesan beberapa kerajaan yang ada di Nusantara. Lalu, apa yang membuat kapal ini begitu istimewa? Sehingga nantinya bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Portugis, begitu sangat tertarik oleh kapal ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, jika kalian menyukai cerita-cerita sejarah seperti ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol like dan subscribe, agar channel ini dapat terus menggali kisah-kisah menarik lainnya. Jung Java adalah sebuah kapal layar kuno yang dibuat menggunakan kayu jati dengan panjang mulai dari 50 meter dan yang terbesar bisa mencapai 300 meter, menjadikannya sebagai salah satu kapal terbesar pada zamannya. Sebagai perbandingan, kapasitas muatan dari Jung Java ini bisa mencapai 1000 ton, sedangkan rata-rata kapal dagang Eropa pada saat itu hanya memiliki kapasitas 350 hingga 500 ton. Berawal dari sebuah komunitas nelayan yang bermukim di pesisir utara Pulau Jawa, meliputi daerah seperti Jepara, Tuban, dan Demak. Mereka mewarisi keterampilan turun-temurun dalam mengolah kayu jati yang diperoleh dari hutan-hutan lebat di pedalaman. Melalui proses panjang yang melibatkan keahlian teknik perkapalan tradisional, lahirlah sebuah mahakarya maritim yang kemudian dikenal sebagai kapal Jung Java. Lambung dari kapal ini terbuat dari kayu jati yang tebal dengan ketebalan antara 8 hingga 12 cm. Beberapa bagian kapal juga dibuat menggunakan lapisan ganda yang diharapkan dapat bertahan dari ganasnya ombak di lautan. Pemilihan bahan kayu jati juga diharapkan agar kapal ini tetap kokoh dari gigitan rayap. Untuk konstruksinya sendiri menggunakan teknik sambungan kayu yang kuat, di mana kayu disusun rapat lalu diikat, kemudian diperkuat dengan pasak yang terbuat dari kayu dan rotan. Seluruh bagian kapal sengaja dibuat dengan paku besi sesedikit mungkin demi menghindari korosi akibat air laut. Teknik ini merupakan sebuah teknik pembuatan kapal yang langka pada masanya. Sementara untuk tiang layar, biasanya kapal Jung Java memiliki 2 hingga 4 tiang besar dengan layar segi 4 dari anyaman serat alami. Setelah kapal ini jadi, seluruh badan kapal akan dilapisi minyak atau getah pepohonan khusus untuk mencegah pembusukan. Dan kapal Jung Java pun siap digunakan untuk berlayar mengarungi lautan. Tahun demi tahun, kisah Jung Java mulai terdengar ke telinga bangsa Eropa. Setelah sekian lama melakukan pelayaran di lautan, para pelaut Portugis akhirnya mencapai perairan Asia Tenggara. Dan ketika mereka melihat langsung Jung Java, apa yang mereka lihat jauh melampaui bayangan mereka. Dari segi ukuran kapal yang luar biasa besar, kapasitas muatan yang mampu menampung barang dalam jumlah besar melampaui standar kapal dagang pada masanya, serta kemegahan konstruksi yang memadukan kekuatan kayu jati dengan keterampilan pertukangan tingkat tinggi. Kapal Jung Java benar-benar membuat mereka terperangah dengan penuh kekaguman. Rasa penasaran dan kekaguman tersebut mendorong mereka untuk singgah di Pelabuhan Malaka, yang pada masa itu berada di bawah dominasi para pedagang Jawa yang telah berhasil memegang kendali atas jalur perdagangan strategis di kawasan tersebut. Ketika Alfonso de Albuquerque berada di Malaka, ia mendapatkan sebuah peta dari seorang pelaut Jawa. Peta tersebut menampilkan bagian dari benua Amerika yang meliputi Portugal, Tanah Brazil, Laut Merah, dan Laut Persia. Sebuah catatan Portugis juga menggambarkan bagaimana orang Jawa sudah memiliki keterampilan pelayaran tingkat lanjut dan pernah menjalin perdagangan ke Madagaskar pada tahun 1645.
Menurut bangsa Portugis kala itu, orang Jawa adalah orang yang sangat berpengalaman dalam hal teknik navigasi dan pembuatan peta kuno, sehingga mereka dianggap sebagai penjelajah yang sangat terampil pada masa lalu. Pada abad ke-14, kapal Jung Java semakin dikenal oleh para pelaut di dunia. Hal tersebut tak lepas dari penetapan kapal Jung Java secara besar-besaran oleh Kerajaan Majapahit sebagai kapal militer mereka. Dengan jumlah sekitar 400 unit kapal yang dikelompokkan menjadi 5 armada. Bersama kapal Jung Java inilah, Kerajaan Majapahit berhasil mengekspansi wilayah kekuasaannya hingga ke negara-negara di Asia Tenggara, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei, Timor Leste, dan Filipina. Jika kalian ingin mengetahui sejarah Kerajaan Majapahit dari proses pendiriannya hingga mencapai puncak masa kejayaannya, kita juga sudah membuatkan videonya untuk kalian. Selain Kerajaan Majapahit, kerajaan lain seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Kalinyamat di Jepara, Kesultanan Mataram dan Kerajaan Sriwijaya tercatat juga menggunakan Jung Java sebagai armada perang sekaligus kapal dagang mereka. Tak mengherankan apabila kapal yang pada awalnya dirancang sebagai kapal dagang ini dapat beralih fungsi menjadi kapal perang yang tangguh. Mengingat daya tahan konstruksinya sendiri memang luar biasa. Struktur lambung kapal yang terbuat dari lapisan kayu jati pilihan membuatnya sanggup menahan benturan gelombang besar sekaligus serangan musuh secara bersamaan. Menurut kesaksian para pelaut Eropa, kapal Jung Java juga mampu melintasi Samudra Hindia yang terkenal akan ombak ganasnya tanpa masalah berarti. Badai yang bisa merobohkan kapal-kapal Eropa beberapa kali hanya membuat Jung Java bergoyang di lautan. Saking kuatnya konstruksi dari kapal ini, bangsa-bangsa Eropa juga menjulukinya sebagai benteng yang mengapung di lautan. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian dan sampai jumpa pada video selanjutnya.